diundangkannya Mbak Vero untuk katanya sebagai narasumber penyusunan SKP. Sebenarnya untuk menjadi narasumber belum sampai nih kapasitas saya untuk sebagai narasumber, tapi saya tekankan di sini bahwa saya datang itu bukan sebagai narasumber, tapi sebagai teman diskusi. Untuk penyusunan SKP ini seperti tahun-tahun sebelumnya, kita ditolak dari Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Bahwasanya saya ceritakan singkat mawon ya, bahwa untuk penyusunan SKP ini sebenarnya itu kalau di OPD kita Dinas Kesehatan itu bertitik tolak dari perjanjian kinerjanya Ibu Kepala Dinas. Nah, untuk perjanjian kinerjanya itu dari Kepala OPD itu ada sekitar 5 program yang menjadi urusan Dinas Kesehatan yang nanti akan dilaksanakan sampai ke OPD Puskesmas. Nah, sambil menunggu Pak Kuncoro mengentri SKP-nya, gitu Bapak Ibu. Tadi saya sudah sempat ketemu sebentar dengan Mbak Vero, saya tanya perjanjian kinerjanya sudah belum, karena kita dalam menyusun SKP ini kita itu bertitik tolak dari perjanjian kinerjanya Kepala Puskesmas. Dan sekilas saya lihat tadi pemahaman saya dan pemahaman Mbak Vero itu sudah sama. Jadi saya kira nanti ini diskusi kita akan lebih enak karena sudah ada kesamaan pemahaman antara saya dengan Mbak Vero. Nah, untuk penyusunan SKP ini, penjenengan nanti tidak usah punya pikiran bahwa SKP itu sulit, bahwa SKP itu rumit, jangan. Karena setelah nanti kita pahami bahwa perjanjian kinerjanya Kepala Puskesmas, nanti terus indikator-indikatornya seperti apa, itu nanti jalan kita semakin mudah ya. Nanti untuk penyusunan SKP pejabat fungsional itu silakan nanti melihat di RHK-nya Pak Kuncoro. RHK-nya Pak Kuncoro itu adalah intervensi dari Kepala Dinas Kesehatan. Nah, nanti indikatornya Kepala Dinas Kesehatan, indikator RHK-nya Kepala Dinas Kesehatan itu nanti yang akan menjadi RHK-nya Pak Kuncoro. Demikian juga untuk yang di Puskesmas. Dengan mudahnya, terus saya itu nanti RHK-nya apa? Lihat saja di indikator RHK-nya Pak Kuncoro. RHK-nya apa? Tugas jabatan jenengan sebagai pejabat fungsional ataupun pejabat pelaksana itu nanti bisa dilihat di indikatornya Pak Kuncoro. Perawat misalnya, RHK-nya Pak Kuncoro adalah pemenuhan pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM. Nah, itu di sana nanti ada beberapa indikator. Mudahnya, jadi jalan mudahnya itu jenengan cermati saja. Di antara indikator-indikatornya RHK-nya Pak Kuncoro itu, saya terlibat di mana? Misalnya Mbak Sunti sebagai perawat, saya terlibat di surveillance misalnya. Ya ambil saja di situ yang diintervensi surveillance-nya. Saya sebagai penanggung jawab program TB, ambil yang program TB. Dengan nanti RHK-nya yang TB. Terus indikatornya nanti kan di indikatornya program itu ada sendiri, nanti itu saja. Misalnya untuk bidan itu ada pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, ya, jangan ambil yang itu. Jadi jangan membuat SKP yang terlalu terlalu detail. Buat aja bahasa-bahasa secara umum, nanti detailnya itu ada di rencana aksi. Jadi kalau kita pernah saya ada pertanyaan seperti ini. Jadi kalau seperti itu nanti SKP-nya RHK-nya bidan itu sama semua. Bisa jadi, boleh sama. Misalnya kalau bidan itu kita ambil dari indikatornya Kepala Puskesmas itu ada yang pengelolaan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi balita, itu boleh sama. Ada juga pertanyaan,
Oh, lah terus apa bedanya jabatan kami? Kami jabatannya ada yang mahir, ada yang terampil, mahir, penyelia, ahli muda, ahli pertama, ahli muda, ahli madya. Itu mungkin kalau masih ingin menggunakan itu boleh, karena pembedanya nanti mungkin akan ada di rencana aksi. Misalnya pengelolaan kesehatan ibu hamil ada yang fisiologis, ada patologis. Oke lah, fisiologis itu tanggung jawabnya bidan terampil sama mahir. Terus nanti patologis itu ranahnya penyelia dan bidan ahli. Boleh seperti itu. Ini gambaran singkat mawon nggih. Terus berikutnya saya tidak mau memberikan penjelasan yang panjang lebar. Intinya monggo silakan nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan disampaikan di sini. Jadi sebisa mungkin nanti jenengan itu setelah pertemuan ini sudah apa nih, pemahaman kita itu sudah tidak seperti kemarin-kemarin yang harus masih menggunakan butir-butir kegiatan angka kredit, tidak. Karena sejatinya Permen 4 nomor 6 tahun 2022 itu sudah menghapus ratusan Permen Pan RB yang mengatur tentang jabatan fungsional. Ini informasi penting yang harus ditekankan kepada pejabat fungsional yang ada di puskesmas, sudah tidak menggunakan butir-butir kegiatan angka kredit. Kalau jenengan masih pengen menggunakan itu boleh. Tempatnya di mana? Tempatnya di rencana aksi. Tidak lagi di RHK atau di SKP-nya, tapi di rencana aksi. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat saya. Kalau ada pertanyaan monggo saya tunggu. Oke. Jadi kebetulan Pak Kunchoro sudah selesai entry SKP-nya, jadi kita cermati dari awal. Dari awal ya. Ini rencana hasil kerja Pak Kunchoro ada dua ya, program penunjang urusan pemerintah daerah dan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP dan UKM. Mungkin sedikit ralat Pak Kunchoro, untuk bahasa rencana hasil kerja itu berorientasi hasil. Jadi nanti di sana jenengan bisa ditambahi kata-katanya terlaksananya, tersedianya. Itu kan nomor 1 program penunjang itu mungkin bisa terlaksananya program penunjang. Terus yang nomor 2 mungkin karena penyediaan tersedianya layanan kesehatan. Sekalian kita revisi ya itu terlaksananya program, nggak apa terlaksana. Depannya aja ditambahi terlaksananya. Ya, yang di rencana hasil kerja. Nah, itu ditambahi terlaksananya. Terus yang kedua tersedianya layanan ya. Itu sudah rencana hasil kerjanya Pak Kunchoro ada 2. Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah dan tersedianya layanan kesehatan untuk UKM, UKP rujukan tingkat daerah kabupaten kota. Nah ini nanti yang nomor 1 itu akan diintervensi oleh Kasubag TU dan pejabat yang ada di bawah Kasubag TU. Untuk yang nomor 2 itu nanti akan diintervensi oleh pejabat fungsional. Nah di kolom indikator ya yang sebelah kanan itu nanti ada indikator. Nah indikator ini nanti yang akan menjadi RHK Bapak Ibu semua pejabat fungsional yang ada di bawah kepala puskesmas. Nah bagaimana kita mengintervensinya? Ya kita seperti yang saya jelaskan tadi, saya mengerjakan yang apa atau saya terlibat di indikator yang mana. Jadi indikatornya Pak Kunchoro ini nanti akan menjadi RHK-nya jenengan. Coba Pak, ke atas lagi Pak. Misalnya yang paling atas ini, pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil. Jelas ini punya jabatan fungsional bidan. Atau mungkin yang lain yang terlibat dalam pemeriksaan ibu hamil bisa.
Misalnya petugas lab kan terlibat juga di pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, mungkin pemeriksaan HB-nya atau pemeriksaan urinnya, boleh mengintervensi yang ini. Yang penting selama jenengan ada bukti dukungnya. Saya sarankan untuk bahasa di RHK-nya itu sifatnya umum mawon nggih. Banyak kemarin saya menjumpai untuk yang misalnya ini khususnya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil itu masih masih menggunakan yang butir-butir kegiatan angka kredit. Jadi masih yang ibu hamil fisiologis, ibu hamil patologis, terus kolaborasinya itu masih menggunakan seperti itu. Jadi RHK-nya itu masih banyak sekali. Padahal kalau kita pakai bahasa-bahasa yang umum saja, misalnya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil itu saja, nanti pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil itu bisa bermacam-macam. Itu kita memasukkannya butir-butir kegiatan itu, kalau memang masih mau pakai itu, nanti di rencana aksinya aja. Toh satu RHK itu sebenarnya boleh menggunakan lebih dari satu rencana aksi. Jadi misalnya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, nanti rencana aksinya misalnya mau yang ibu hamil fisiologis, patologis, mau pemeriksaan apa itu bisa. Tapi kalau memang rencana aksinya itu banyak, nanti data dukungnya atau bukti dukungnya harus diupload itu juga banyak. Jadi saran saya, misalnya ibu hamil itu ya ibu hamil saja, atau nanti bukti dukungnya itu bisa satu tapi isinya beberapa pemeriksaan yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan ibu hamilnya. Bisa nanti ANC-nya, pemeriksaan HB-nya itu bisa. Jadi saya cermati itu sebenarnya untuk jabatan fungsional bidan itu mungkin jenengan ambil indikator-indikator ini aja, yang dari indikatornya kepala puskesmas itu sudah sekitar 5 atau lebih mungkin ya. Ada ibu hamil, ibu bersalin, pendidikan dasar juga terlibat gitu. Saya pemahamannya kalau pendidikan dasar di sini yang pemeriksaan di sekolah-sekolah itu, benar Pak? Itu kan hampir semua pejabat fungsional ikut gitu. Dokter bisa, perawat bisa, bidan bisa, dokter gigi, perawat gigi, nutrisionis, itu kan bisa mengintervensi ini juga. Jadi jenengan tidak usah membuat rencana hasil kerja yang di luar indikatornya kepala puskesmas. Jadi kita itu sebenarnya mungkin yang dikerjakan di puskesmas itu banyak sih, tapi dibatasi mawon karena SKP ini pada dasarnya adalah salah satu dokumen yang dipersyaratkan di semua administrasi kepegawaian, dari kenaikan pangkat, kenaikan fungsional, pensiun, itu semua menggunakan ini. Dan karena sekarang hampir semua administrasi kepegawaian itu sudah menggunakan aplikasi, jadi saran saya buat SKP-nya itu nggak usah banyak-banyak. Toh nanti hasilnya hasil akhirnya yang digunakan, tidak banyak sedikitnya RHK kita itu tidak, termasuk untuk penilaian angka kredit. Penilaian angka kredit itu didasarkan memang dikonversikan dari nilai SKP. Itu tidak serta-merta ini ya jumlah pasiennya berapa seperti dulu yang menggunakan butir-butir kegiatan angka kredit, tidak. Jadi kemarin saya menjumpai ada jabatan fungsional dokter itu yang bukti dukungnya masih pakai rekap pasien sekian dikalikan sekian hasilnya sekian, itu nggak ada gunanya gitu. Karena yang dikonversikan itu adalah hasil akhirnya. Jadi penilaian angka kredit itu sudah ada tabelnya di Permen 4123. Itu yang kita gunakan itu adalah nilai akhirnya, sangat istilahnya istimewa, sangat baik, kurang, buruk, itu yang kita gunakan itu. Jadi sudah ada tabelnya, misalnya pejabat fungsional itu kategorinya bidan travel, contohnya misalnya siapa di sini yang travel, Mbak Tutur, Mbak Ina, itu kan nanti angka
kreditnya tahun 2023 itu berapa? Itu bisa dilihat di tabel ini. Di tabelnya yang di Permentan 123 itu, oh nilainya baik. Nilainya baik untuk kategori terampil itu koefisien angka kreditnya setahun 5. Meskipun jenengan buat bukti dukung jumlah pasien sekian, hasilnya 12 gitu, ya tetap yang dipakai 5, tidak 12 lagi. Jadi kalau jenengan masih berpegang pada butir-butir kegiatan angka kredit itu, saya rasa kok percuma gitu. Jadi saran saya kembali ke sini, jenengan batasannya RHK itu yang ada di indikator kepala puskesmas saja. Saya mengerjakan atau terlibat di bagian yang mana itu yang diintervensi. Bukti dukungnya kita kemarin saya menjumpai ada salah satu pejabat fungsional perawat ahli muda. Itu bukti dukungnya itu logbook. Jadi logbooknya itu masih pakai bukti-bukti kegiatan kredit itu bisa dipakai itu. Logbooknya itu seperti kalau dulu yang di Dupak itu rekap harian yang dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu. Nah, itu misalnya rawat luka itu berapa, tanggal 1 misalnya 3 atau 2, tanggal berapa, terus nanti jumlah akhirnya. Itu kok ke saya gini ya, sebenarnya ini salah satu contoh pembuatan bukti dukung yang simpel. Toh nanti itu tidak mempengaruhi nilai angka kredit yang didapat. Apalagi kita juga tidak perlu repot-repot menyiapkan bukti dukung yang banyak. Ada juga yang masih pakai logbook, tapi di bawah logbooknya itu ada yang kalau kita cermati seperti BCP yang catatan harian perawat itu boleh. Jadi sebenarnya aturan untuk pembuatan bukti dukung itu tidak ada yang baku. Jadi versinya kita masing-masing. Jadi kalau saya pikir-pikir kok, oh iya ya, kenapa saya bandingkan yang dokter tadi ini bukti dukungnya segini banyak, yang ini yang perawat kok simpel sekali. Toh nanti akhirnya yang dipakai untuk penilaian angka kredit juga cuma hasil akhirnya, baikkah, burukkah, seperti itu. Dan jujur saja kemarin banyak keluhan dari puskesmas itu lamanya entry SKP untuk yang capaian itu karena lama di penyiapan bukti dukung. Jadi kalau saya lihat yang pakai logbook itu, oh iya ini toh bisa ditulis tangan, bisa dikerjakan setiap hari. Jadi nanti tiba saatnya kita harus entry capaian itu sudah ada. Dan itu kembali lagi ke yang tadi yang awal, misalnya bidan atau perawat itu nanti misalnya disamakan SKP-nya, RHK-nya itu sama, bisa jadi nanti bukti dukungnya itu satu bisa digunakan bareng-bareng. Meskipun nanti misalnya untuk bukti dukung ibu hamil itu nanti kalau misalnya yang fisiologis mungkin nanti bisa dipakai bareng-bareng, atau nanti mungkin di register hamilnya bisa ditambahi kolom itu siapa yang memeriksa. Misalnya itu kan nanti dibuat satu registernya cuma satu, tapi karena di belakang itu ada nama pemeriksanya, jadi mungkin nanti pada akhir periode evaluasi itu bisa dipakai bareng-bareng. Misalnya satu saja itu di PDF kan jadi satu dokumen dan diupload satu kali, itu bisa dipakai bareng-bareng. Contohnya seperti di tempat kami. Jadi sebisa mungkin bukti dukung itu kalau bisa itu satu dipakai beberapa orang, itu saya rasa lebih memudahkan kita nih. Misalnya bidan itu nanti misalnya di sini ada 5 orang bidan, siapa mengerjakan apa. Jadi nanti biasa misalnya Mbak Lina mengerjakan dengan buat bukti dukung yang ibu hamil. Misalnya Bu Tutur buat bukti dukung yang imunisasi.
Jadi kan nanti kemungkinan nanti rampungnya bisa bareng, bisa cepat. Karena nanti evaluasi SKP yang tahun 2024 ini itu kan tribulan. Jadi kalau dilihat waktunya itu mungkin akan kok tiba waktunya kita harus entry evaluasi ini. Kalau satu orang buat sendiri masing-masing bukti dokumennya itu mungkin nanti akan lama gitu. Dan mungkin nanti keburu sudah ditutup karena kemarin di BIMTEK-nya itu disampaikan bahwa untuk triwulan 1 itu nanti berakhir di 31 Maret itu batas entry-nya cuma sampai 15 April. Nah 15 hari ini kalau kita RHK-nya banyak, bukti dokumennya butuh banyak, nanti bisa kehabisan waktu. Tapi kalau misalnya bisa dibagi-bagi seperti ini, saya kira mungkin nanti akan lebih cepat, lebih ringan. Ngaten nggih. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya atau mungkin sudah cukup jelas, monggo. Jelas. Saya gini karena pengetahuan saya tentang puskesmas juga terbatas Pak. Mungkin pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil itu kalau UKP-nya pemeriksaan yang di poli tapi untuk yang di UKM-nya apa? Misalnya kalau kelas ibu hamil itu maksudnya di ya, yang mana? UKM-nya contohnya? Boleh. Jadi gini, nanti misalnya kalau mungkin jenengan Pak Kuncoro nanti kalau ini masuk indikator SDM enggak? Masuk. Kalau mungkin Pak Kuncoro nanti bukti dukunnya bisa ambil dari SDM-nya. Gitu. Tapi nanti untuk pemegang programnya itu mungkin dari laporan bisa, mungkin dari kegiatannya screening bisa. Nah, orang hitung lewat bayar. Sinten kok sing video? Anu Mbak Vero. Ya bisa. Tapi gini, kalau untuk programmernya itu kan nggak mungkin anunya UKM atau UKP yang jelas cuma programnya aja. Jadi kalau di pemegang programnya mungkin nanti bisa pembedanya UKM dan UKP bisa di rencana aksinya. Rencana aksinya kan bisa UKM-nya, bisa UKP-nya. Nanti UKM-nya ambil bukti kegiatannya, mungkin bisa SPC. Kalau SPC saya rasa mungkin tidak usah pakai yang BKP atau apa ya, mungkin simpelnya itu undangan sama dokter hadir atau mungkin daftar pemeriksaan screeningnya bisa. Seperti itu. Mbak Ina. Iya. Iya. Satu lagi untuk pemegang program itu bukti dukunnya itu rencana aksinya itu jangan kalau buat rencana aksi untuk yang pemegang program itu sebisa mungkin rencana aksinya itu dihubungkan dengan bukti dukunnya sudah ada. Jadi nggak usah buat rencana aksi yang sekiranya kita harus buat. Misalnya pemegang program TB, rencana aksinya itu kalau bisa ya kira-kira yang bukti dukunnya sudah ada. Misalnya laporan TB ada yang bulanan, bisa dipakai langsung. Jadi kan kita sudah mengerjakan itu dan itu sudah sekaligus bukti dukunnya. Jangan buat rencana aksi yang kira-kira kita masih harus buat dukung lagi. Ya, sudah ada aja. Banyak contohnya ya. Mungkin untuk yang apoteker kemarin saya lihat itu bermacam-macam jenisnya. Terus saya itu bingung. Nah ini kan yang pernah saya lihat ya,
Yang jelas kalau yang apoteker itu yang jelas ada RPLTO. Itu kan kita sudah apa ini? Sudah rutin membuat, dan itu RHK-nya kita sesuaikan aja yang sudah ada bukti dukungnya. Jadi nggak perlulah kita repot-repot nanti sudah masuk masa evaluasi masih harus buat bukti dukung lagi. Yang sudah ada aja. Bukti dukungnya keuangan. Ya mungkin ada yang tanya lagi. Sebisa mungkin kita itu sudah pekerjaan sudah banyak, jadi buatlah yang RHK itu sudah ada bukti dukungnya, dibalik aja. Ini ada bukti dukung buat RHK buat rencana aksinya, balik itu aja. Masih ada lagi monggo. Bisa. Ambil siapa yang mau sukarela dijadikan contoh. Ninja nanti jenengan tinggal nambah sedikit. Itu punya Pak Edi. Bukan. Dilalah pas ya. Ciperwanto. Anu ya periode. Nah ini periodenya Bisa tambah periode. Itu kan sudah ada periodenya. Nanti kalau mau buat periode baru ditambah periode SKP yang warna apa itu? Atas bagian kanan atas. Kanan atas. Ya, itu kan ada tambah periode SKP itu bisa. Ya. periodenya bisa 1 Januari 24 sampai 30 Maret atau bikin setahun. Nanti terus Kalau SKP ya. SKP itu targetnya 1 tahun, tetap 1 tahun. Tapi nanti evaluasinya setiap triwulan. Dari Januari sampai Desember. Kok Januari sampai Desember kan? Nggak tahu nih. Mau per 3 bulan. Jangan membuat SKP per triwulan ya. Nanti jenengan malah bolak-balik entry SKP. 1 tahun sekali SKP. berarti harus disetujui dulu ya baru bisa masuk ke Detail dulu. SKP-nya nanti persetujuannya kalau sudah di entry SKP-nya. Ya, detail SKP. Nah, masih kosong ya. Naik ke atas itu nanti ditambah RHK. Nah, itu nanti yang paling atas, rencana hasil kerja. Nah, itu yang mau diintervensi yang mana? Bukti Pak. Reproduksi Pak. Sing hubungannya kan sampean Mas. Masuk di luar. Pak Edi ya, IV itu iso diikut. HIV bukan berproses. HIV. Kayaknya yang nomor 1 itu suka. Kalau hubungannya dengan darah Oh ini Pak Edi masuk Mbak Vero. Mas Edi masuk di pengelola bendahara persediaan. Berarti itu nanti bisa boleh dimasukkan di tugas tambahan. Boleh. Karena kan tidak termasuk dalam tugas jabatan. Meskipun di dalam apa pengelolaan persediaannya itu diantaranya ada obat ya. Tapi karena itu termasuk ada juga tugas di luar tugas jabatan, boleh dimasukkan tugas tambahan juga. Kesehatan orang dengan HIV. Iya Mas. Pengelolaan pelayanan orang Iya. HIV Masuk. dan jadi kesehatan utama rencana bekerja. Nomor pokoknya dia obat kan? Ya. Terus Entry sehat. Bisa tak lanjutin gawe Persediaannya. berapa dari itu? entry sinar nih Mas. Ya, entry sehat. Apa nih? Ya. Gitu ya. Contohnya gitu ya. Saya tanya dulu sih itu apa nih? Sistem informasi. Oh, apa Pak? Oke. Sistem informasi apa? Sistem integrasi orang dengan HIV. Oh gitu. AIDS Mbak. Iya. Informasi HIV. Iya. Nah, Terus nanti indikatornya Orang dengan HIV AIDS. Indikatornya apa ini? Indikatornya harus diisi juga ini.
Iya. Nah nggak gini. Jenengan sebentar kembali dulu Pak, kembali dulu. Atau kalau enggak itu si hanya itu ada di indikator. Jadi jenengan itu karena ini yang diintervensikan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV. Harusnya jenengan rencana hasil kerjanya jenengan melayani apanya gitu. Pencatatan iya tuh berarti cuma pengelolaan ya, ya. Berarti di rencana hasil kerjanya itu pencatatannya, tapi kata-katanya itu yang berorientasi hasil. Dan bisa juga begini, tersedianya pencatatan pelayanan orang dengan HIV. Gitu. Pencatatannya seperti apa? Itu ada di indikator pencatatannya itu bentuknya dalam aplikasi. Oh, lah nggak juri. Suwe yo. Loro kulit terus. Ini kan perkembangannya juga. Oh, nak Desember. Asing sesuk jam. Ya. Nah, perkembangannya paling ini jadinya bahasa yang berorientasi hasil, jadi kata-katanya itu tersedianya, terlaksananya, Geser tersedianya pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan orang dengan HIV. Tersedianya pencatatan pelaporan orang Pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan orang dengan indikatornya tadi yang pakai yang sehat tadi. indikatornya nanti Kalau indikatornya kuantitas ya. Misalnya laporan, pencatatan di laporannya, terus nanti laporan laporan bukan berlaku di laporan. Nah, ya, terus targetnya itu berapa dalam setahun itu berapa? Misalnya laporannya bulanan 12, kalau laporan semester 2. 100%. Berarti Kuantitas bukan, kalau kualitas itu pakai persen. Kalau kuantitas itu satuannya bisa catatan, bisa laporan, bisa ulang, bisa laporan. Jadi kuantitasnya lah. 12 laporan lah. 12 12 kali 12 laporan. Nah, ini 2 contoh loh Pak. Sekarang tambah indikator untuk kualitasnya. Aspek kualitas ini. Ya, kalau kualitas di sini jenengan gini ya, banyak yang salah persepsi tentang kualitas ini. Jadi kualitas di sini bukan dari kuantitas, ya bukan bukan melihat dari kualitas ya. Jadi begini, karena laporan saya dari 12 laporan saya dapat 6 laporan misalnya. Terus di situ 50% Apa nih? Jadi kualitas di sini adalah kualitas tambah RHK nih. Jadi misalnya contohnya kita membuat surat, target kita pelayanan ibu 100% ini maksudnya apa? 100% itu artinya bahasanya sudah benar, pengertiannya sudah benar, itu kualitas. Jadi kalau saya kualitas itu jangan 100%. Kalau saya cenderung saya cenderung begini, kalau membuat kualitas itu standar saya 80 sampai 100. Jadi kalau membuat surat ini, masa kita itu manusia gawe nyambut gawe mesti bener kan, nggak begitu. Gawe surat mungkin ada kesalahan titik koma atau kesalahan huruf, itu kan manusiawi. Jadi kualitas pekerjaan kita itu kalau seperti yang saya contohkan tadi, gawe surat kok nilai iki enek salah kurang huruf A. Jadi kan itu ukurannya secara kualitas kan tidak 100% lagi, mungkin 90% atau 95%. Kalau tahunnya kan ya tahun 12 Iya. laporan kan. Iya, oke. Tidak seperti itu. Jadi kalau ini Indikator itu 80 aja tuh. kualitasnya, ya maksudnya indikator itu indikatornya sama ya? Indikatornya ya sama. Oke. Enggak. Kalau yang indikator kualitas itu depannya pakai persentase.
persentase laporan. Laporan kira tepat waktu bisa Enggak, persentase laporan siang itu aja. Nggih, karena mungkin dalam penyusunan laporan siang itu ya, mungkin Mas Edi lupa satu pasien belum di entry misalnya. Nah, itu kualitasnya itu ada di situ. Bukan dari jumlah laporannya, bukan dari kualitas pekerjaannya. Terus waktu indikatornya waktu enggak Kalau nggih, waktu itu 12 bulan nggih, karena laporannya 12 laporan berarti waktunya juga 12 bulan. 12 bulan. Nah, ini pengertiannya itu laporan sihannya itu dilaksanakan atau dibuat selama 12 bulan itu tanpa ada pengecualiannya. Kok bulan ini dibuat, bulan ini tidak. Enggak. Jadi 12 laporan dalam 12 bulan. Mungkin ada ya yang pelaksanaannya itu tidak 12 bulan, bisa. Jadi tidak harus 12 bulan. Misalnya pekerjaan itu, misalnya pengadaan, contohnya pengadaan obat, itu kan kita perkirakan pekerjaannya itu misalnya 3 bulan selesai, ya di situ 3 bulan aja. Misalnya dilaksanakan di bulan April, Mei, Juni selesai. Nanti kan kita ngentri capainya itu di bulan itu, artinya di triwulan 2. Kalau di triwulan 2 sudah selesai, berarti kan di triwulan 3, 4 sudah kosong, tidak perlu diisi rencana aksi, tidak perlu diisi bukti dukung. Artinya itu pekerjaan sudah selesai di triwulan 2. Targetnya berapa bulan? 3 bulan. Selesai sudah. Seperti itu. KM ya. 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 Boleh seperti itu. Tapi nek misalnya kuesionernya itu prosesnya, misalnya kalau yang semester 1 dari bulan Januari nanti selesai laporannya di bulan Juni, ya boleh 12 bulan, artinya 6 bulan boleh, 12 bulan boleh. Artinya di semester 1 itu prosesnya dari Januari sampai Juni. Mungkin surveinya itu Januari sampai Mei, laporannya Juni. Bisa. Nanti yang semester 2 surveinya dari misalnya Juli atau Agustus sampai bulan November, nanti Desember laporannya bisa. Ada yang lain? Mas Abid, iya Mas. sudah. Nanti nek misalnya kepengen lihat PK-nya sama Mbak Vero bisa. Nek saya kemarin juga sempat buat PK-nya Pak Kasubat, itu kurang lebihnya juga sama seperti Mbak Vero. Jadi tetap begitu tolak dari DPR. bisa buka punya semua orang kayaknya. Ini siapa yang pengen dijadikan contoh lagi? Ini aja punya yang mana nggak ada orang ini ya. Ini sama ini ya perawat bukan. Mbak Leli. Perawat ini Mbak Leli nih. Lebaran nih. Oh ini ya. Periode salah. Masih 30 Desember. Dimasukkan 31 tetap sebelum dia baliknya tuh. kayaknya Mbak, Otomatis, Mbak. settingannya komputer sama Ini kalau tak kasih 31 ya. belum bisa sinkron. Tapi nanti itu nek misalnya untuk apa nih? Kelengkapan administrasi kepegawaian termasuk harus diperbaiki.
libur nasional Mbak. Atau mungkin masuk Januari 2025 bisa. Oh, coba ya. Dicoba. Kalau Nggak ada- valid. Kayaknya komputernya settingan kan. Oke, mungkin nanti editnya bisa di komputer lain. Oke. Apa nih Mbak Lali? Hah? Yang mana Mbak Lali? Gigi. Oh yang ini ya? Anak sekolah ini yang jadikan ada satu ya? Kalau yang pelayanan pasien itu masuk apa? Nah, apa? Kalau yang pelayanan pasien itu masuknya di RHK-nya dengan yang apa? Kalau pelayanan pasien, Kalau yang nomor 1 itu kayaknya cenderung BRD, berarti yang UKP itu yang nomor 1. Berarti maksudnya teman-teman pelayanan di puskesmas itu masuk RHK-nya jenengan yang nomor 1 kayaknya Dok. Yang ini ya? yang mana? Ini ya? RHK jumlah blood. Jumlah grup yang menyediakan pelayanan penunjang pelayanan gitu ya? Iya. Maksud ini ya? Jadi RHK-nya utama rencana. Saya tadi melihat apa gitu perjanjian kerjanya juga sempat berpikir juga. Iki pelayanan pasien sing di poli itu masuknya di mana ya? Nah, itu. Nah, itu oke. Itu saya tak tahan masuk di sana. Kayaknya maksudnya di sini ya. Oke, monggo disepakati bersama saja Mas Gil. Nomor 1 aja. Nomor 1 ya. Paling umum soalnya. Ya. Dibanding Cari yang paling umum karena yang lain tadi sudah spesifik saya lihat. Jadi mau masuk di usia produktif sebenarnya gitu masuk, tapi nanti nek pas nek soal sing Mbak Mero. usia produktif nggak masuk di situ. Jadi mungkin bisa dicari untuk yang bahasanya lebih umum saja. Oke. Disepakati yang ini gitu. Besok kalau yang di SKP Iya. Apa bisa? tapi untuk yang pelayanan dalam gedung ini berarti ya. Setuju Biro. Dereng-dereng tak ajukan itu masih enggak. Apa Mbak lagi? Kalau laksananya Oke, ini teknisnya. buruk, menurut. ya boleh. Kalau terlaksananya tulisan gitu ya. Terlaksana pelayanan kesehatan gigi dan mulut usia produktif. Produktif. Tapi enggak Kalau dibatasi seperti itu nanti berartinya harus ada usia produktif. Jadi Itu aja. tidak boleh gitu aja. Oke. Jadi nanti jumlah pasiennya itu dari 10 usia bisa Indikatornya aspeknya mana kuantitas dulu ya, kuantitas indikatornya indikatornya berarti jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Iya Pak? Iya Mbak Reni? bener nggak Mbak? Iya. Bener Saya Mbak? tuh baru dengar yang ini. Oh iya, ini bener isi aja jumlah Nah, pasien pasien. yang mendapat siswa aku sih ngambil lagi mendapat gigi Tinggal bawa itu lah Pak. targetnya 80 Nah, kalau ini jumlah berarti angka. Oh, iya. Ya, berapa pasiennya? 1000 gitu Mbak. Misalnya 10. Ada aja. Nanti saya dulu sama Bu. Padoannya kemarin di 2023 itu pasiennya ada berapa? Nah, nanti diturunkan sedikit. Nah, misalnya sebulan berapa? 10 kan ya? 120, 20 ping Manut ya. ping setahun. Selama itu saya kenal ya, Mbak. Iya. Berarti ada satuannya Pak, pasien atau orang atau apa? Orang pasien gitu ya. Bisa nih, tambahin berapa? Di rentang boleh. Jadi nek saya sarankan lebih baik di rentang ya. Jadi nanti kalau capaiannya itu di bawah itu kan ya misalnya 200 sampai 500. Nah, ini kalau 200 sampai 500 nanti gendalanya itu 200 seksi kan sudah baik. Atau mungkin patokannya bisa pakai ini.
2023 itu jumlah pasien di Poligigi itu berapa? Misalnya 1000, pakai itu nggak apa-apa, 800 sampai 1200 misalnya. Nanti kan pembedanya nanti pasiennya yang harus dikerjakan yang harus dilayani oleh dokter itu yang mana, yang harus dilayani, yang cukup dilayani oleh perawat saja itu di mana, itu kan nanti bisa dibedakan di rencana aksinya. Pembedanya di rencana aksi. Berarti naik pelayanan terus ada Bisa tak Bu? Satu lagi di kantor ini. Nah, ini sekarang yang kualitas, misalnya kualitas sama juga ya, Pak? Presentasi. Presentasi gitu ya. Targetnya pakai sampai dengan itu juga. Iya. Ini ya. Ya. Oke. Kualitas. Kalau sedikit Pak, mungkin itu presentasenya bukan presentase pasien, tapi presentase pelayanannya. Pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Oke. Jadi di sini pelayanan kesehatannya yang dipresentasi nih. Jadi mungkin karena kita itu pelayan masyarakat yang mungkin rawan apa ya? Ya, rawan komplain. Jadi misalnya kalau ukurannya kalau kita itu nggak dikomplain artinya ya mungkin bagus 100%, tapi kalau ada sedikit komplain mungkin karena persentase pelayanannya itu tidak 100%. Itu aja pertanyaannya ini. Waktunya itu bukan pasien ya, jadi untuk pelayanannya. Jadi pelayanan kesehatan gigi dan mulut itu dilaksanakan dalam 12 bulan gitu. Jadi kan nggak bisa pelayanan kayak poli itu cuma nggak setiap hari atau nggak 12 bulan, itu kan rasanya nggak mungkin. 12 bulan. Iya. sambung Mbak. Lanjut. Ada lagi yang kepengen? Atau mungkin punya Mbak Vero, nanti kan Mbak Vero udah pinter. Atau mungkin yang lain yang pengen dijadikan contoh, jadikan nyicil paling nggak 1 LHK. Apa nih? Oh, Pemarni. Kalian kita bikin Pemarni. Periode awal. Sebenarnya untuk Bu Marni ini sudah ya, karena sudah usul pensiun, mungkin RHK-nya nggak usah terlalu ya gimana? Terus orang tinggu. Masih ada yang goca. Karena itu kewajiban. Oh gitu. Berarti masuk lagi. Buat, Sudah ada. kalau Bu Marni mungkin yang diintervensi dari Pak Kunyala cuma 1 yang di sini. Sudah buatkan saja. Ini nanti ya, jenengan cermati semua, dicermati untuk periodenya, karena di sini periodenya cuma sampai 30 Desember, nanti semua harus sampai 31 Desember. Nanti ampun. Besok baru-baru aja. Ya neng. Di depan ini berarti di sisi orang. Oh, lah ini sisi lain kan. Yang diintervensi kayaknya tadi ada ya, Ada yang Lagi suling itu ya. soalnya nggak ada. Iya, masanya nggak mengajar ke angkat lagi. hasil kerjanya mungkin Bu Marni yang dapat kecantikan 1 contoh. Apa Bu?
kegiatan di Kesling mungkin Pendampingan apa tuh Bu yang mungkin sanitasi TTU-nya bisa monitoring STBM sudah. ada SDBM Monitoring STBM. Ada STBM depannya dikasih kata-kata terlaksananya gitu. Monitoring dan evaluasi. STBM 5 pilar. 5 pilar di wilayah Pusman Keren 1. emek loh. itu ya. Udah Bu mungkin. Langsung Januari yang di Terus indikatornya aspek kuantitas dulu. Indikatornya berarti apa Bu? Apa tuh? Ya, terus yang dimonet apanya itu Oh, yang anu, dimonet oke. apanya Yang di monitoring evaluasi itu data-data STBM tahun sebelumnya diulang kembali, dicek ke lapangan itu gimana bunyinya? berarti Data data STBM. STBM 5 pilar ini Oke. maksudnya monitornya di mana di tingkat kecamatan atau Di desa. desa berarti Di desa. data STBM 5 pilar di desa. targetnya berapa Bu targetnya Bu? Berarti kan kalau data STBM 5 pilar di desa kan berarti artinya desanya. Iya. 7 berarti. 7 desa ya. 7 desa. Aspek kuantitas. Kualitasnya tercapainya data. Nah, 8 sampai 100. Wah, 12 bulan. monitoring dan Nah, monitoring dan evaluasi dan ya dong. Kira-kira kalau misalnya monetnya itu selesai tidak dalam 12 bulan, 3 bulan, 4 bulan masih boleh. 2 bulan Bu, 3 bulan Bu. Ya nggak bisa nanti 3 bulan deh. Ngelacak deh. Aku beraninya 12. Ya, oke. Nah, berarti nanti penataan kalimatnya nih yang dari sini ya. RHK itu kalimat rencana hasil kerja itu kalimatnya harus pelaksananya, pelanggarannya, persediaannya. Jadi kemarin di Bintang itu sudah ada ini, sudah ada materinya. Mungkin Mbak Vero nanti kalau Mbak Vero bukunya kan nggak. Jadi di situ ada panduan kata-katanya itu. Termasuk yang indikator-indikator itu ada kata-katanya itu. Kalau bisa terlaksana. Sama lagi. Jam 21 itu. Betul nggak ada kayak kafe. Berarti nado. Dari pensiun ini loh, jadi kurang satu saja. Apa mana sama Mbak Lina? Wah ya. Mbak Lina. Ini 31 Desember berarti. Edit ya.
itu sesuai kan, sesuai setting itu. Settingan Komputernya saya enggak ya Komputer lagi. karena komputernya mau komputer lagi rotok aja. Satu. Dia harus kafe. Sudah belum ya? Tambah ya rencana intervensi. Nah, Bagina mau intervensi yang pemeriksaan atau yang program dan itu sudah harus ada semua harus yang paling atas yang bawah ibu hamil gitu sih ya. ibu hamil bisa bisa Ya. Rencana kerja pelaksananya pengelolaan layanan kesehatan. usulan mungkin bisa langsung pelayan kan kalau pengelolaan kan mungkin ada di masjid kan Ani itu kan yang banyak layanan ibu hamil itu kan ada yang program misalnya kelas hamil terus sama pelayanan ibu hamil yang di puskesmas ya. Nah, itu nanti kan tadi kesepakatan yang pelayanan di puskesmas kan pakai RHK-nya dokterku yang nomor 1 terus kalau yang ini yang pelayanan ibu hamil ini kan nanti masuk UKM itu gimana? Apa cukup jadi satu di RHK-nya nomor 3 bergabung dengan 1 apa nanti tetap yang RHK-nya itu nomor 1 juga dibikin pelaksanaan pelayanan ibu hamil yang nomor 2 juga dibuat juga. Baiknya bagaimana? Karena tadi kan untuk yang mengintervensi yang paling yang nomor 1 tadi, karena di sini tidak ada. Karena Ya, tidak ada. Kalau ini kan sudah ada, sudah spesifik di sini ada. Jadi yang kalau sudah ada ya ambil yang aja. Oke. Tapi ini misalnya gini, jenengan tadi untuk pembeda ini yang pelayanan kesehatan ibu hamil itu yang ada di puskesmas, ada yang misalnya kelas ibu hamil. Kalau kelas ibu hamil itu masuknya UKM ya? Itu kan nanti bisa direncana aksinya. Itu kan termasuk pelayanan kesehatan ibu hamil. Tapi rencana aksinya nanti ada yang pemeriksaan yang di KIA, ada yang kelas ibu hamil. Jadi itu nanti rencana aksinya boleh dua-dua. Jadi bukti dukungnya nanti kalau yang di sini ya pasien-pasiennya atau logbook bisa. Tapi kalau untuk yang kelas ibu hamil mungkin bisa bukti kegiatannya. Begitu. Itu Mbak. Tambah indikator kualitas Mbak. Loh, kok hilang? Oh, lah Pak Edi kok ibu ya? Oh, kualitasnya Pedi ya. Pelaksananya pelayanan kesehatan ibu hamil. Nah, ini belum tadi. Ini masuknya kan ke UKM ya Mbak? Enggak sih? Targetnya jadi gimana Mbak? Artinya bisa UKM, bisa UKM Mbak? nah ini bisa kalau ini kan karena sudah spesifikasi kan ada UKP ada UKM jadi kalau mau dibuat UKP dan UKM jadi nanti ini targetnya bisa berkegiatan UKM sama UKM tapi bukti dukungnya yang UKP yang pasien di sini yang UKM nya boleh. Jadi kalau ini memasukkan targetnya gimana? Ya dua dokumen, misalnya dua kegiatan. Misalnya kalau ini Mbak, terlaksananya pelayanan kesehatan ibu hamil. Misalnya dua kegiatan kan kegiatannya ada Oh, yang ini dua kegiatan gini. nanti rencana aksinya berarti dua. Rencana aksinya ada kegiatan pelayanan CKIA-nya, yang satu UKM-nya, yang kasih kami. Boleh yang seperti ini itu sebenarnya tergantung kita ya. Nanti toh itu
kok iso panaan bukan pasien, bukan kayak yang kalau tadi. Karena ini kan pelayanan ibu hamil itu kegiatannya ada di UKM, ada di UKP. UKP-nya nanti dibuat rencana aksi sendiri, UKM-nya juga sendiri. Jadi nanti satu RHK ini ada 2 rencana aksi. Yang kegiatan di UKP sama kegiatan UKM-nya. Nanti bukti-buktinya kan sendiri-sendiri setiap rencana aksi. Bingung apa sih? Bingung. Jelasnya ya. Pelayanan kesehatan ibu hamil. Ini jadi kan beda kan ada 2, ada UKP, ada UKM. UKP-nya pemeriksaan yang di KIA, yang UKM-nya bisa ibu hamil. Ibu hamil atau Mau soalnya Mbak Lina tinggal ini tak ya itu nanti karena ini bikin kan itu indikatornya itu satuannya ada 2 kegiatan. Kegiatannya itu 2 kegiatan itu 1 UKM, 1 UKP. Nah berarti nanti rencana aksi dengan yang di RHK ini itu ada 2 kegiatan UKP-nya, misalnya pelayanan kesehatan ibu hamil di KIA. Terus yang kedua rencana aksinya. Kalau rencana aksi nanti kata-katanya kata-kata kerja ya. Ya, melaksanakan, memeriksa, gitu gitu. Ya, nanti dievaluasi nanti akan ada rencana aksi. Jadi untuk RHK ini misalnya itu dibuat rencana aksi 2, misalnya pemeriksaan ibu hamil sesuai standar di poli, itu 1. Yang kedua melaksanakan kegiatan kesehatan kelas ibu hamil. Nah, nanti itu buktinya kan sendiri-sendiri. Setiap rencana aksi itu kan nanti akan muncul bukti dukung satu-satu. Kalau rencana aksinya ada 2 ya bukti dukungnya 2. Besok mungkin kalau masih di sini masih bingung, tapi besok pas waktunya evaluasi atau jenengan nanti buka di rencana aksinya itu mesti nanti muncul 2 rencana aksi, muncul 2 bukti dukung. Besok kalau bingung tanya lagi. Sekarang mungkin belum ada gambaran. Tidak bisa bikinkan. bikinkan. Makanya saran saya tadi ya, misalnya jabung, misalnya 1 jabung, 1 jenis jabung bidang misalnya, buat SKP-nya podo itu nggak apa-apa. Nanti pasiennya apa bukti dukungnya sendiri bisa. Misalnya kan ini sesuai dengan program toh. Saya misalnya pemegang program IPA, kan yang lain enggak. Gitu sama juga uploadnya. Ora beda, Mbak. Nah, misalnya kayak perawat, misalnya pemegang program apa, kayak misalnya pemegang program HIV ya, jadi pemegang programnya ya. Misalnya kayak apa ya? Imunisasi misalnya, kan semua melayani itu imunisasi, tapi kan pemegang programnya ada sendiri. Nah nanti pemegang programnya itu ditambahi pekerjaannya itu atau RHK-nya itu yang hidupnya itu laporan. Kalau laporan kan yang membuat itu cuma yang penanggung jawabnya program imunisasi, lainnya tidak. Lainnya melayani pasien imunisasi tapi tidak membuat laporan, bedanya itu. Mungkin nanti rencana aksinya RHK-nya bisa sama tapi rencana aksinya beda. Jenengan melayani imunisasinya semua melayani, tapi yang membuat laporan kan sing pemegang program imunisasinya. Jadi mungkin nanti pemegang program imunisasinya rencana aksinya ada 2, laporannya sama pelayanannya. Nah, begitu. Jelas nih? Mungkin yang polisi nanti yang pemegang program UKS ya, itu rencana aksinya yang untuk pendidikan ya itu bisa. Ya.